Selamat datang di SMP Negeri 2 Cibitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selamanya diberikan kesehatan. Dan apabila ada yang sakit, mari kita doakan agar cepat sembuh. Materi yang Bapak akan sampaikan yaitu tentang wawasan wiyata mandala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ada beberapa materi nanti yang akan disampaikan oleh guru-guru yang paham tentunya di bidangnya. Hanya untuk kesempatan ini Bapak akan memberikan satu materi, yaitu materi wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala itu berasal dari 3 kata. Ada wawasan, kemudian yang kedua ada wiyata, dan yang ketiga ada mandala. Apa itu wawasan? Wawasan merupakan suatu pandangan atau cara melihat atau cara memandang atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata itu memiliki pengertian pendidikan ataupun pembelajaran. Dan mandala itu adalah tempat atau daerah atau juga lingkungan. Jadi kalau disatukan, pengertian wawasan wiyata mandala itu adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan atau tempat pendidikan atau juga tempat pembelajaran. Di mana wawasan wiyata mandala mengandung 5 unsur. Unsur yang pertama adalah sekolah, unsur yang kedua adalah kepala sekolah, yang ketiga adalah guru beserta orang tua siswa, yang keempat adalah warga sekolah atau peserta didik, dan yang kelima adalah masyarakat di sekitar sekolah. Unsur yang pertama yang tadi dikatakan adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan, tempat peserta didik menimba ilmu. Nanti kalian masuk ke SMP 2 Cibitung, sekolahnya tentunya adalah sekolah SMP 2 Cibitung. Ini merupakan salah satu unsur dari wiyata mandala. Kemudian unsur yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan
pimpinan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian unsur yang ketiga tadi katakan adalah guru beserta orang tua siswa. Guru dan orang tua siswa di sini keduanya harus saling pengertian dan dapat bekerja sama secara erat untuk mengemban tugas pendidikan. Tentunya di sini harus ada hubungan yang serasi. Unsur yang keempat adalah warga sekolah atau peserta didik, di mana peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan transfer ilmu dari para guru dan berkewajiban menjunjung tinggi martabat dan citra guru, baik ketika di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Unsur yang kelima yaitu masyarakat sekitar sekolah. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi itu unsur-unsur dalam wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, yang berikutnya adalah pengertian sekolah. Namun sebelumnya tolong dipersiapkan buku catatan dan juga alat tulisnya biar nanti ada materi yang penting bisa kalian catat. Yang berikutnya adalah sekolah. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PPM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM, dan untuk yang pertama membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian sekolah juga yang kedua yaitu untuk membina dan mengembangkan pandangan hidup dan kepribadian. Yang ketiga, sekolah untuk membina dan mengembangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan sekolah juga merupakan tempat pembina dan mengembangkan kemampuan berkarya. Yang berikutnya fungsi sekolah. Sekolah memiliki fungsi yaitu sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PPM, dan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Yang berikutnya adalah ciri-ciri sekolah. Bahwa ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar itu adalah yang pertama adanya guru dan siswa, sehingga timbulnya PBM yang tertib. Kemudian yang kedua ciri-cirinya tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Dan yang ketiga ciri-cirinya adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah itu anak-anakku. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik.
Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, anak-anakku sekalian, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah harusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak pada intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, contohnya OSIS, bermasyarakat, bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup atau PLH, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan peran pendidik berubah menjadi seorang pendidik, menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholdernya atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligensi yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Kemudian prinsip yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Salah satunya yang anak-anakku nanti akan alami di SMP 2 Cibitung apabila bisa tatap muka, yaitu bisa masuk pada organisasi yang namanya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, di mana nanti akan belajar tentang cara-cara berorganisasi di sana. Kemudian prinsip yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu khususnya kepada orang yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih daripada itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar,
ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Prinsip yang ke-9, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Anak-anakku peserta MPLS yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kemudian materi yang berikutnya adalah penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai proses kegiatan belajar mengajar. Di sini sekolah tidak boleh dijadikan sebagai tempat. Yang pertama, tidak boleh dijadikan sebagai tempat ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Jadi tidak boleh ada bisnis ataupun jual-jualan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, kecuali ada hubungannya. Kemudian yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok dan narkoba bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi tidak boleh ada penyebaran aliran sesat. Kemudian yang keempat, tidak diperbolehkan adanya propaganda politik ataupun kampanye. Misalkan ada kampanye partai atau dan yang lain-lainnya yang tidak ada hubungannya dengan sekolah, itu tidak diperbolehkan. Yang kelima, tidak diperbolehkan sebagai tempat syuting film ataupun sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Ini ya, kecuali ada izin tentunya boleh. Kemudian yang keenam, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Itu anak-anakku. Kemudian yang berikutnya adalah penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Penataan yang pertama adalah ketahanan sekolah, lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah yang memiliki langkah-langkah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian penataan yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Kemudian yang keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Kemudian penataan yang kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Kemudian yang keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, berkepribadian sopan santun, dan juga berdisiplin. Kemudian penataan yang ketujuh, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca informasi penemuan para ahli.
Kemudian yang kedelapan, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri nanti apabila sudah ada tatap muka. Kemudian yang terakhir, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Ini nanti kalau sudah pembelajaran tatap muka, kemudian ada materi-materi tertentu yang tentunya materi tersebut berhubungan dengan kesosialan atau juga berhubungan dengan lingkungan sekolah, maka diadakan karya wisata. Itu kalau memungkinkan, gitu ya, kalau memungkinkan. Kemudian yang berikutnya adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, kepala sekolah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Kemudian kepala sekolah dapat menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana prasarana dan juga perangkat lunak. Perangkat lunak ini termasuk ke dalam peraturan-peraturan ataupun tata tertib, tata upacara dan lain-lain. Itu perangkat lunak. Kemudian yang berikutnya, kepala sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan, contohnya pertemuan, baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Bisa itu kepala sekolah dengan pendidik, dengan orang tua, siswa, atau juga dengan siswa semuanya. Kemudian yang berikutnya 5, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKR, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, KIR atau kerohanian dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yang dilaksanakan secara terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Tahap-tahap ini meliputi yang pertama, tahap preventif. Tahap preventif ini merupakan upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, yang antara lain, yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik ataupun staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Kemudian upaya yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Kemudian upaya-upaya yang berikutnya, upaya yang keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat kegiatan tatap muka MPLS contohnya. Upaya yang kelima,
meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Kemudian upaya yang keenam, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Kemudian upaya yang berikutnya, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal ataupun akhir semester dan masa liburan sekolah. Dan upaya yang terakhir salah satunya adalah peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau juga pulang sekolah. Itu adalah upaya tahap preventif. Kemudian ada yang kedua adalah tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang melanggar peraturan ataupun tata tertib sekolah. Upaya represif ini seperti A. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. Jadi ada pendamaian dulu. Kemudian B. Membatasi area tempat terjadinya aksi. Kemudian C. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Kemudian D. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Kemudian E. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikannya tentunya secara hukum. Kemudian F. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir, memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, itulah anak-anakku materi wawasan Wiyata Mandala. Semoga dengan menyimaknya